Piala Eropa 2020 menjadi ajang pembuktian Gianluigi Donnarumma sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Tak hanya sukses mengantar timnas Italia menjadi juara, penampilan impresifnya sejak babak grup hingga partai final juga berhasil membuatnya terpilih sebagai peraih penghargaan Player of the Tournament. Akan tetapi nasib Gianluigi Donnarumma perlahan-lahan berubah setelah gelaran Piala Eropa 2020 berakhir. Penyebabnya adalah keputusannya yang menolak perpanjangan kontrak dari AC Milan dan lebih memilih pergi secara gratis dari klub yang telah membesarkannya itu. Donnarumma kemudian menerima pinangan PSG yang memberinya gaji selangit hingga 12 juta euro per tahun. 2 kali lipat dari gaji yang ia dapat di Milan. Singkat kata, kiper 23 tahun itu lebih memilih uang ketimbang kesetiaan. Namun Donnarumma beralasan bahwa musim panas kemarin adalah waktu yang tepat baginya untuk melangkah maju. Saya menghabiskan 8 tahun di Milan dan saya mengalami saat-saat indah di sana. Tapi hidup terdiri dari pilihan. Kami memiliki ambisi yang berbeda. Saya perlu berubah untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi yang terkuat. Akibat keputusannya itu, Donnarumma langsung dibenci pendukung Milan yang dahulu begitu mencintainya. Kepergiannya dari San Siro juga membuat fans rossoneri begitu sakit hati dan merasa dihianati. Mungkin karena hal itulah, kini nasib Donnarumma tak sebaik saat di Milan. Di awal karirnya di PSG, Donnarumma kesulitan menembus starting 11 Les Parisiens. Pelatih Mauricio Pochettino lebih sering memasang Keylor Navas sebagai kiper utama PSG. Alhasil, Donnarumma yang berstatus kiper terbaik Serie A dan Euro 2020 cuma jadi ban serep Keylor Navas. Sejauh ini kiper timnas Italia itu baru tampil 12 kali di Ligue 1 dan sudah 4 kali mencatat clean sheet. Jumlah tersebut masih kalah dengan menit bermain Keylor Navas. Mantan kiper Real Madrid itu sudah tampil sebanyak 17 kali di Ligue 1 dengan 7 kali mencatat clean sheet. Harus bergantian tampil dengan Navas jelas membuat menit bermain Donnarumma turun drastis. Kontras dengan apa yang ia dapat di AC Milan yang selalu memainkannya sebagai kiper utama. Situasi itu sempat memunculkan rumor kalau Donnarumma merasa tak betah di Prancis. Namun rumor tersebut perlahan sirna seiring dengan kesempatan bermain yang mulai Donnarumma dapatkan, khususnya di kompetisi Liga Champions Eropa. Iya, menit bermain Donnarumma lebih banyak di Liga Champions. Sayangnya begitu menit bermainnya meningkat dan mendapat kesempatan bermain sebagai kiper utama PSG, nasib kiper timnas Italia itu malah tambah tragis. Mendapat menit bermain yang lebih banyak di Liga Champions rasanya malah jadi bumerang bagi karir Donnarumma di PSG. Tampil 3 kali di babak grup, secara mengejutkan Mauricio Pochettino juga memainkan Donnarumma untuk melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Sukses membantu PSG menang di leg pertama. Donnarumma kembali dipercaya Pochettino untuk tampil di leg kedua saat PSG bertandang ke Santiago Bernabeu. Keputusan tersebut tentu mengejutkan. Pasalnya Pochettino malah mengesampingkan Keylor Navas yang jauh lebih berpengalaman dan sangat mengenal para pemain Madrid beserta atmosfer Santiago Bernabeu. Benar saja, laga leg kedua babak 16 besar jadi bencana bagi Gianluigi Donnarumma. Di menit ke-61, ia membuat sebuah blunder fatal. Akibat berlama-lama dengan bola di kakinya, Benzema yang bertindak sebagai pressing forward berhasil merebut bola dari kaki Donnarumma dan kemudian membawa Madrid menyamakan kedudukan. Akibat blunder fatalnya itu, Donnarumma kemudian dituding sebagai biang keladi tersingkirnya PSG dari Liga Champions musim ini. Bahkan majalah L'Equipe sampai menjulukinya sebagai penggali kubur PSG. Bagaimana tidak, blunder tersebut jadi awal petaka PSG di Santiago Bernabeu.
Sebab beberapa menit berselang gawang Donnarumma kembali jebol 2 kali oleh Karim Benzema yang sukses mengubah skor agregat menjadi kemenangan untuk Madrid. Blunder di laga melawan Madrid sepertinya juga mempengaruhi mental Donnarumma. Kembali dimainkan saat PSG bertandang ke markas AS Monaco, penampilan kiper bertinggi badan 196 cm itu sungguh memprihatinkan. Kembali, gawang yang ia kawal jebol 3 kali. Di laga tersebut, Donnarumma juga gagal menepi sepakan penalti Wissam Ben Yedder dengan sempurna. Sudah menebak arah tembakan dengan tepat, tepisan Donnarumma malah masuk ke gawangnya sendiri. Sudah jatuh tertimpa tangga. 9 hari berselang, Gianluigi Donnarumma kembali menerima nasib sial. Tampil di laga semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Makedonia Utara, Donnarumma gagal membawa timnas Italia lolos ke Piala Dunia Qatar. Lagi-lagi, setelah dituding sebagai biang tersingkirnya PSG di Liga Champions, Donnarumma kembali dituding sebagai salah satu biang keladi kekalahan Italia dari Makedonia Utara. Gol kemenangan Makedonia Utara memang bukan salah Donnarumma sepenuhnya. Namun, menilik posisinya sebagai kiper, Donnarumma tentu sasaran paling empuk untuk disalahkan. Pendukung Italia yang murka kepada Donnarumma sebetulnya punya alasan yang cukup masuk akal. Pasalnya, sepakan Alexander Trzaskowski di menit ke-92 adalah tembakan tepat sasaran kedua yang ia hadapi di laga tersebut. Ironisnya, Donnarumma gagal bereaksi cepat dan sepakan jarak jauh itu kemudian berbuah petaka bagi Gli Azzurri. Gagal membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2022 dan dituding sebagai biang keladi kekalahan timnas atas Makedonia Utara. Agaknya menjadi puncak dari rentetan kesialan Gianluigi Donnarumma. Bisa dibilang kalau Donnarumma juga sedang mendapatkan karma, sebab kesialan-kesialan tadi ia dapatkan pasca meninggalkan AC Milan. Mungkin rentetan nasib buruk itu memang benar-benar karma, sebab nasib serupa juga diterima 2 mantan rekannya di Milan. Siapa lagi kalau bukan Hakan Calhanoglu dan Frank Kessie. 2 pemain yang mengikuti jejak Donnarumma yang menolak perpanjangan kontrak dari Milan juga gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2022. Rentetan karma yang tengah didapat Gianluigi Donnarumma ini jadi bukti sahih bahwa keputusannya yang menolak perpanjangan kontrak di Milan dan lebih memilih hengkang ke PSG adalah sebuah keputusan yang salah. Itu pula yang diyakini mantan pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi. Sebelumnya pada 2017 silam, Sacchi bahkan pernah mengingatkan Donnarumma untuk tidak meninggalkan Milan bila tak mau menyesal di kemudian hari. Kini nasihat itu sepertinya terbukti dan Sacchi dengan tegas juga mengkritik Donnarumma yang ia nilai lebih memilih uang. Donnarumma salah memilih uang. Saya memberitahu orang tuanya bahwa dia harus tinggal di Milan. Bukan karena rasa terima kasih, tetapi karena itu adalah tempat yang sempurna untuk terus tumbuh dewasa. PSG tidak punya rencana, uang tidak cukup untuk menang. Kini rentetan karma yang Gianluigi Donnarumma terima pasca meninggalkan Milan juga menyisakan pertanyaan besar. Pasalnya beberapa blunder yang ia buat khususnya di sepanjang bulan Maret ini membuat statusnya sebagai salah satu kiper terbaik dunia mulai diragukan. Sekedar info, Donnarumma adalah peraih penghargaan Yashin Trophy 2021, IFFHS World's Best Goalkeeper 2021, Globe Soccer Awards 2021 untuk kategori kiper terbaik, dan masuk dalam susunan pemain terbaik FIFA FIFPro World 11. Rentetan penghargaan tadi sebenarnya juga jadi bukti betapa berbakatnya Donnarumma. Terlepas dari karma yang kini sedang ia terima, Donnarumma bukanlah kiper yang buruk. Namun semua orang juga tahu bahwa ia hanya melakukan kesalahan besar dengan memilih pinangan gaji selangit dari PSG.
Melihat dari segi kualitas dan usianya, Gianluigi Donnarumma mungkin akan tetap menjadi kiper nomor 1 Italia. Namun karena rentetan kesalahan yang sudah ia buat, Donnarumma sepertinya harus berusaha memenangkan kembali hati orang-orang yang sudah pernah ia sakiti.